Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya! Kasih Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Saya mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Bersukacitalah karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dalam kasihnya Tuhan ada sukacita. Dalam kasihnya Tuhan ada kelepasan. Dalam kasihnya Tuhan pasti ada mujizat besar. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Untuk
bumi bersorak Tuhan. Yes Lord, mengagungkan namamu. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah. Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi. Oh, Immanuel, Allah bagi kita. Sembah Dia, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Iralabaya senamo. Immanuel, Immanuel, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat. Immanuel, Allah beserta kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Immanuel, Allah beserta kami. Allah beserta kami. Immanuel. Yes, Lord. Yes, God.
sama-sama Bapak Ibu yang di rumah. Immanuel, oh Immanuel. Namanya Mari bangkit berdiri sama-sama ibu-ibu. Namanya disebut Immanuel. Kehebatan, kedahsyatan hanya buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan buat perkara yang dahsyat, mujizat besar sedang terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kacau dihibur, bahkan yang putus asa. Pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang siap bersorak, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kalau engkau mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Dimanapun kau berada, kita memasyurkan Tuhan, kita mau nyanyikan kebesaran Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu, come on. Hey, huleleo. Menari buat Tuhan, sorakan haleluya di hadapan Tuhan yang dahsyat. Here we go. Haleluya, 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 haleluya.
saudara. Hey. Amin. Tak memandang. Lahir untuk memberi hidup baru abadi kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Hey, angkat tanganmu Bapak Ibu, menari buat Tuhan. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Raja kita. Kita surga bergema, lahirlah, nyanyikan kita surga. Kita surga bergema, lahirlah yang mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Boleh saya lihat tepuk tangannya buat Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Here we go. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Menari buat Tuhan saudara. Haleluya. Mari jemaat yang diberkati, katakan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Nyanyikan, go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Sorakan haleluya. Di waktu kau gembala, waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit saudara. Cahayamu, gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga. Siap menari buat Tuhan. Here we go. Hai, siarkan. Hey. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sorakan. Haleluya. Here we go. Here we go. Come on. Dari Bethlehem, kandang hina, datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap. Dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana dari kandang kotor. Di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikatmu ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Hai,
saudara. Sing a song, sing a song. Hai siarkan tuh. Hai, hey. Di bukit dan di mana cuma. Hai, siarkan di gunung. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar dahsyat Tuhan. Betapa besar Yes. Amen. kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang penuh kasih, saudara. Katakan lewat pujian ini dalam Bapa. Betapa besar Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku. Sekali lagi saudara, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kami hari ini diperbolehkan, diizinkan untuk mendengar firman Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup setiap kami. Tuhan Yesus, mungkin ketika kami mendengar firman Tuhan, ada di antara kami yang sedang dalam kondisi yang lemah. Tuhan jamah, biar firman Tuhan memberi kekuatan yang baru pada kami. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang perlu pemulihan. Tuhan jaga jamah, pulihkan hati hidup kami ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa. Berkati setiap kami, biar firman Tuhan juga boleh mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan. Saya ingin sedikit menyambung ya. Tema Natal kita hari-hari ini adalah Immanuel. Ya, Bapak Ibu tahu artinya Immanuel, Allah menyertai kita atau Tuhan menyertai kita. Hari ini temanya saya ambil dari potongannya. Tuhan menyertai ya, Tuhan menyertai. Saya akan baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-9. Saya bacakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan seorang nabi yang diutus Tuhan pada zaman itu, pada zaman hakim-hakim, saudara. Ya. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, hakim atau pemimpin Israel adalah Gideon namanya. Tapi ketika itu terjadi, ketika perkataan ini terjadi, Gideon belum menjadi hakim, ya. Oke, saya kasih lihat dulu konteksnya, saudara. Orang Israel pada zaman itu mereka menyembah kepada berhala-berhala. Ya, mereka menyembah kepada berhala, mereka meninggalkan Tuhan, mereka membuat mezbah, mengorbankan segala sesuatu kepada berhala-berhala. Dan Tuhan tidak berkenan tentunya kehidupan itu. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam
tangan musuhnya. Dalam hal ini adalah orang Midian. Ya, bangsa Midian menindas mereka. Ketika mereka selesai menaburkan benih, maka orang Midian datang, dikatakan pasukannya itu kayak belalang banyaknya. Itu artinya menggambarkan satu jumlah yang luar biasa besar. Dan orang Israel ditindas, sehingga makin lama mereka menjadi semakin miskin. Karena semua bahan makanan dirusak, diambil, ya, sehingga mereka tidak bisa sempat menikmati panen dengan maksimal begitu. Dan ketika mereka dalam kondisi yang kesusahan itu, mereka kemudian berseru-seru kepada Tuhan. Ya, mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kira-kira saudara, kalau saya bayangkan ketika sekarang ini orang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kesulitan, ya, apa saja beruntun begitu. Mungkin sakit, mungkin kejadian yang gak enak, mungkin kerugian dalam bisnisnya. Itu datang bertubi-tubi, orang menjadi aduh susah ya. Lalu orang berseru sama Tuhan. Orang Israel zaman itu pun mereka berseru sama Tuhan. Ingat tadi mereka sebelumnya menyembah berhala. Mereka menyembah kepada berhala, ya. Mereka meninggalkan Tuhan. Tapi kemudian mereka mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Dan mereka masih ingat, dulu kan katanya Tuhan tolong kita. Ya. Nah, disitulah kemudian Tuhan mengutus seorang nabi. Dan nabi ini berbicara kepada mereka atas nama Tuhan yang tadi kita sampaikan. Ya, Tuhan ingin menyatakan gini, aku ini dulu menuntun kamu dari Mesir loh. Jangan lupa kamu ini dulu adalah bangsa yang ditindas. Kamu adalah bangsa yang diperbudak oleh orang Mesir. Tapi aku bereskan orang Mesir itu. Lalu tuntun kamu ke tempat ini, ya negeri ini kuberikan kepadamu dan seterusnya. Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa keberadaan mereka itu adalah karena Tuhan. Ya, keberadaan mereka adalah karena Tuhan di tanah perjanjian itu. Dan sekarang mereka sedang meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa firman yang saudara dan saya dengar hari ini atau hari-hari ini, Alkitab yang kita baca saudara, itu bukan sekedar kumpulan cerita indah di zaman dulu, bukan. Itu adalah cerita saya dan saudara. Ya. Jadi kita perlu memasukkan diri kita di dalam firman Tuhan ini sehingga kita bisa mendapati diri kita menjalankan kebenaran yang sama. Dan nanti kita akan mendapatkan berkat yang sama. Atau ketika orang merasa sekarang ini jauh dari Tuhan, hidupnya sulit, ya begini, banyak keluhan, banyak masalah, jangan lupa. Itu pasti ada juga penyebab-penyebabnya. Nah, untuk orang Israel saudara, ketika mereka mengalami ditindas oleh orang Midian, mereka menjadi melarat, mereka terpaksa bersembunyi ke dalam gua, ya mereka pergi ke tempat-tempat yang sepi untuk bersembunyi. Itu karena perbuatan mereka sendiri meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara mendengar seseorang yang mau curhat begitu, mau konseling, maka yang disebutkan adalah dampaknya. Uangnya kurang, sakit, kesulitan ini dan kesulitan itu. Dan jarang sekali orang mengatakan akarnya, penyebabnya. Kenapa dia sampai di titik yang seperti itu. Nah, Alkitab menjelaskan dan kiranya ini bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita menjalani kehidupan yang seperti itu, kemalangan demi kemalangan terjadi, itu bisa jadi ada sebuah penyebab yang kita sadar atau tidak sadari, tapi kemudian itu ada. Nah, kemudian orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Saya pakai istilah, untung mereka masih mengingat Tuhan. Kadang-kadang orang kalau sudah jauh dari Tuhan, mengalami kesulitan, mereka bisa lebih jauh lagi pergi dari Tuhan, dari hadapan Tuhan. Orang Israel zaman ini, mereka mencari Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui nabi ini. Tuhan mengingatkan hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Aku ini ambil kamu dari tempat perbudakan. Kasih kamu semuanya, tanah, rumah dan sebagainya. Tuhan memberikan itu.
Dan ketika hubungan mereka orang Israel dengan Tuhan baik, Tuhan memberikan segala sesuatu dengan segala limpah. Ayat berikutnya saya baca, saudara. Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mau menolong bangsa Israel. Ayat 11 saya baca. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13 jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah percakapan malaikat Tuhan dengan Gideon. Tuhan berkata melalui malaikat itu, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jadi dari sisi Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, dari paradigma sorgawi, Tuhan melihat Gideon ini adalah seorang yang disebutkan pahlawan yang gagah perkasa. Apa yang dilakukan oleh Gideon sang pahlawan itu? Sebetulnya dia sedang sembunyi. Supaya terhindar dari kejaran orang-orang Midian. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ya, sebetulnya itu tempat yang tidak cocok tapi terpaksa dipakai. Supaya tersembunyi. Dan ketika dia sedang sembunyi itulah malaikat datang dan berkata, Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Tema kita hari ini adalah Tuhan menyertai. Rupanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Gideon sadari Tuhan itu menyertai dia. Tuhan menyertai dia dan Tuhan memberikan sebuah, saya pakai istilah, paradigma baru dalam kehidupan Gideon, di mana dia memandang dirinya sendiri dengan keliru, dia memandang bangsanya secara keliru. Tuhan ingin membereskan itu terlebih dahulu. Ya, Tuhan memberikan paradigma yang baru. Paradigmanya yang lama adalah dia katanya Tuhan begini, katanya begini. Seolah-olah sekarang Tuhan itu enggak menolong bangsa Israel. Ayat 14, saya baca ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, Gideon memandang dirinya sebagai orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Aku ini orang paling muda. Suku Israel itu lebih hebat dari suku di mana dia berada, suku Manasye. Jadi apa ya, gak ada apa-apanya begitu. Ya, dia merasa aku ini gak ada apa-apanya. Aku gak bisa, istilahnya itu double minoritas. Ya, double minoritas. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai seseorang mungkin dari suku yang lain lah, yang lebih terkemuka, Yehuda mungkin, ya, suku Ruben mungkin anak sulungnya. Tapi Tuhan pilih orang ini, saudara. Namanya Gideon. Lihat saya, saudara. Jadi Gideon itu memandang dirinya sebagai orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Ya bisa mengirik gandum, dia bisa memeras anggur, dia bisa. Tapi untuk membebaskan orang Israel dari cengkeraman Midian, rasanya itu jauh banget. Makanya saudara, yang pertama-tama Tuhan itu kasih paradigma yang baru dalam kehidupan Gideon. Kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Saya pakai bahasa sekarang begini, Gideon, kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Tempatmu itu bukan di situ. Tempatmu harusnya ada di medan pertempuran. Engkau harus ada di tempat yang paling depan karena aku menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita hari ini?
Apakah kita juga sedang dalam kondisi yang terpuruk? Aduh susah Pak Pendeta. Aduh susah Om. Aduh ini nggak bisa. Aduh itu nggak bisa. Situasinya lagi menurun. Dan banyak hal saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak hal yang kita bisa beralasan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita juga nggak bisa melakukan apa-apa. Saudara, biar kehidupan Gideon ini menjadi cermin buat saya dan saudara. Tema kita adalah Tuhan menyertai. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga menyertai setiap kita? Bisa bilang amin saudara? Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Gideon. Untuk apa Tuhan menyertai Gideon? Mungkin kita bertanya-tanya gitu. Buat apa Tuhan menyertai Gideon? Jawabannya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah ini poin yang penting saudara. Tuhan menyertai Gideon, tadi kan dikatakan kamu pergi ya. Bebaskan umat Israel dari cengkeraman orang Midian. Lalu dia banyak beralasan begini dan begitu. Tapi Tuhan tunjukkan, kamu ini pahlawan loh. Kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin juga mengutip kalimat itu. Anda adalah pahlawan yang gagah perkasa di mata Tuhan. Pak Rudi bisa aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya begini Pak, saya bukan orang terpandang. Saya di kantor juga cuma pegawai karyawan biasa. Usaha saya kecil aja Pak, kok kita bisa disebut pahlawan yang gagah perkasa? Nah dengerin ini. Gideon menjadi atau diangkat sebagai pahlawan gagah perkasa oleh Tuhan. Itu adalah dalam rangka melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Dan di zamannya tadi, kehendak Tuhan adalah supaya orang Israel sebetulnya menyembah Tuhan. Ya, orang Israel menyembah Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan yang rajin menyembah, rajin beribadah kepada Tuhan dan melakukan kebenaran. Itu kehendak Tuhan. Tapi hari itu mereka sedang menyembah berhala dan mereka ditindas oleh musuh. Maka Tuhan panggil Gideon untuk membebaskan mereka. Pertama-tama bebas dari musuhnya, bebas dari tindasan orang Midian, dan kemudian mengajak semua orang Israel untuk menyembah Tuhan. Saya hubungkan dengan kehidupan kita sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan punya kehendak di akhir zaman. Apa kehendak Tuhan di akhir zaman? Biarlah Injil ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan di akhir zaman ini? Kehendak Tuhan adalah supaya Injil diberitakan kepada semua bangsa. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan ingin supaya bangsa-bangsa di dunia ini menjadi muridnya Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini menjalani kehidupan macam mana? Apakah kita hanya bekerja untuk kita dan keluarga kita sendiri, atau kita mulai memikirkan sesuatu yang lebih tinggi, yaitu kita melayani orang, melayani bangsa-bangsa. Pak itu kan terlalu besar buat kita. Oke, Tuhan sedang membangkitkan namanya gerejanya. Dan gereja tentu tidak terdiri dari satu orang. Dan jangan lupa saudara, mungkin saudara merasa aku nggak bisa Pak Rudi. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Mari kita bercermin pada kehidupan Gideon. Dia sampai bilang gini, Tuhan, katanya Tuhan hebat. Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Kaumku yang paling kecil, sukuku yang paling kecil. Iya, itu pendapat Gideon atau paradigmanya Gideon atas dirinya. Tapi Tuhan memberikan sebuah paradigma yang baru. Bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dan Tuhan ingin itu tertanam dalam kehidupan Gideon. Tuhan ingin itu juga tertanam dalam kehidupan setiap kita. Saya dan saudara pada hari ini dan seterusnya ke depan. Kemudian Gideon mulai diperintahkan, oke, sekarang kamu pergi ya untuk melakukan pembebasan itu. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bro sis,
Brother and sister, dengar saya. Tuhan itu kalau berfirman, itu pasti terjadi. Amin. Sekali lagi, Tuhan kalau berfirman pasti terjadi. Amin. Oke, amin gitu ya. Tuhan berfirman, Anda bisa tulis di kolom komen kalau bisa. Kalau Tuhan berkata begini, aku menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Kalau dikatakan Tuhan Midian akan dikalahkan, Midian pasti dikalahkan. Ya. Berapapun jumlah pasukannya, apapun senjata yang dimiliki, kalau Tuhan sudah mengucapkan firman, maka itu yang akan terjadi. Dan Anda tahu cerita berikutnya. Gideon meniup sangkakalanya, roh Tuhan berkuasa atas Gideon, maka berkumpullah berapa banyak? 32.000 orang menyertai Gideon. Tuhan bilang terlalu banyak. Nanti mereka berpikir kekuatan mereka yang memenangkan peperangan itu. Lalu disuruh pulang, yang takut pulang. Gideon pikir yang takut ya 5 atau 10 atau 100 orang. Ternyata yang takut adalah 22.000 orang. Sisa 10.000. Tuhan bilang gini, masih terlalu banyak. Suruh mereka minum. Lalu dari cara minumnya saudara, maka Tuhan memilih yang sedikit. Dan ternyata dengan cara minum A ada 9.700, cara minum B 300. Tuhan bilang, aku pilih yang sedikit ini. Suruh mereka pulang, ambil perbekalannya. Dan kemudian Gideon plus 300 orang, saudara. Jadi 301 bersama dengan Gideon. Mereka kemudian mengepung ya perkemahan musuh. Dan Anda tahu Tuhan malam itu mengalahkan pasukan musuh. Sehingga matilah sebanyak 120.000 orang. Mari cerna sebentar. 120.000 orang dikalahkan oleh 300 orang. 120.000 itu kira-kira satu stadion Gelora Bung Karno itu. Kalau full itu rasanya sekitar itu. 120.000 orang. Yang mengalahkan berapa? 300 orang. Kok bisa Pak yang sedikit mengalahkan yang banyak? Sesuai dengan tema kita, karena Tuhan menyertai. Di sana saudara, ketika Tuhan menyertai dengan rohnya, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, maka itulah yang akan terjadi. Kita aminkan itu, kita pegang itu, dan kita berjalan di dalam firman Tuhan itu. Lalu ada sisa yang melarikan diri sebanyak 15.000 orang. Lalu orang-orang Gideon yang sudah capek ini, mereka juga terus mengejar dan kemudian 15.000 orang ini kocar-kacir dikalahkan dan rajanya juga kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Apa pelajarannya saudara? Tema kita adalah Tuhan menyertai. Ketika Tuhan menyertai Gideon, meskipun pasukannya sedikit, yang besar itu bisa dikalahkan. Kalau Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara, mungkin kekuatan kita tidak seberapa. Aduh saya bukan orang besar, aduh saya pengaruhnya sedikit, saya punya pasukan sedikit, saya begini. Itu tidak masalah saudara. Karena sedikit atau banyak ketika kita disertai oleh Tuhan, maka kemenangan pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita renungkan ini. Apa sih yang sedang kita hadapi? Oh saya punya banyak masalah ini dan itu. Tadi saya katakan bahwa Tuhan menyertai kita buat apa Bapak Ibu? Tuhan menyertai kita untuk melakukan rencananya. Bukan rencana kita. Bukan ambisi kita. Bukan mimpi kita. Tapi untuk melakukan rencana atau kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah menyampaikan melalui firman yang tadi saya kutip saudara. Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Artinya begini, di akhir zaman akan ada pelayanan penginjilan yang skupnya ke seluruh dunia. Nah kita yang hidup di akhir zaman apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melibatkan diri dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Karena itu adalah kehendak dari Bapa. Perjanjian lama menjadi semacam pattern, menjadi semacam pola. Bahwa ketika Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Pasukan Gideon yang 300 orang, karena mereka diutus oleh Tuhan.
mereka disertai oleh Tuhan, maka mereka bisa memenangkan peperangan itu. Sekarang di era perjanjian baru, kita sebagai murid-muridnya, kita juga sedang diarahkan untuk melakukan, tapi peperangannya namanya peperangan rohani. Mari buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Ini ayat yang sangat terkenal. Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat ini sangat terkenal Bapak Ibu. Coba mari kita renungkan sebentar. Bila Ia datang. Gembala sidang kita Pak Niko sedang berkata begini, kita sedang menantikan pencurahan yang besar, yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Ya, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Ya, Yesus berkata, apabila Ia datang. Siapa Ia? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan datang. Katakan akan datang. Ya. Jadi ketika Roh Kudus akan datang, Dia akan mulai menuntun hidup saya dan saudara. Dia akan memimpin kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Ayat ini luar biasa. Saya potong-potong ya supaya kita dapat penjelasan sedikit. Ia memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya. Bapak Ibu, rupanya Roh Kudus itu mendengar. Lalu apa yang didengar itu disampaikan. Segala sesuatu yang didengar itu yang akan dikatakan. Pertanyaannya adalah, siapa yang berkata-kata kepada Roh Kudus? Jawabannya adalah Bapa. Tuhan Yesus berkata-kata kepada Roh Kudus, lalu Roh Kudus menyampaikannya kepada gereja Tuhan, yaitu kita. Ketika Roh Kudus tercurah atas hidup seseorang, Roh Kudus menunggu dulu apa yang dikatakan oleh Bapa, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus menyampaikan pesan itu. Ketika Roh Kudus akan memenuhi kehidupan seseorang, Roh Kudus dengar Bapa nyebut siapa namanya. Lalu ketika orang itu disebut, maka Roh Kudus akan datang dan memenuhi hidup orang itu. Ketika Roh Kudus ingin menyampaikan pesan, ya dengar dari Bapa, lalu Roh Kudus datang dan menyampaikan pesan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam era kita sekarang ini, Tuhan tetap menyertai, katakan amin. Tuhan menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita. Bisakah kita bayangkan di akhir zaman ini, Roh Kudus mendengar pesan dari Bapa, lalu menyampaikan kepada kita. Saya ambil contoh ketika di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Misalnya ada orang namanya Yohanes. Yohanes diurapi dengan Roh Kudus. Saya percaya kalau gerakan lambatnya begini. Bapa sebut nama Yohanes. Lalu Roh Kudus cari yang namanya Yohanes. Lalu Roh Kudus penuhi Yohanes dengan rohnya. Bum. Yohanes dipenuhi Roh Kudus. Simon Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bum. Lalu Simon berbahasa roh dan sebagainya dan sebagainya. Apa artinya? Nama mereka disebut oleh Bapa. Nama mereka dipilih oleh Bapa untuk dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa Sorgawi. Yaitu Injil diberitakan di mana-mana. Kalau hari ini saudara juga dipenuhi dengan Roh Kudus, ingat, itu bukan peristiwa kecil, brother sister. Itu adalah peristiwa sangat besar. Berarti nama kita disebut oleh Bapa di sorga. Kemudian Roh Kudus cari nama itu. Misalnya saya, Rudi Darmawan. Roh Kudus cari saya, lalu Roh Kudus penuhi saya dengan dirinya sendiri, dengan rohnya. Roh Kudus cari Anda karena namamu disebut oleh Bapa, lalu dipenuhi. Untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus?
Karena Tuhan mau menyertai kita senantiasa. Untuk apa Tuhan menyertai saya? Itu pertanyaan bagus. Adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu penginjilan. Sehingga orang-orang bisa mendengar berita Injil dan mereka diselamatkan. Gideon dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan supaya mereka mengalahkan bangsa Midian dan orang Israel kembali kepada Tuhan. Kita diutus Tuhan di zaman ini juga untuk memberitakan Injil supaya orang-orang kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan menyertai kita supaya kita menjadi alatnya di akhir zaman ini. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Saya mau berdoa kalau kita berkata begini, Tuhan, aku mau jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan, disertai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Boleh angkat tangan di tempat di mana saudara berada sementara mendengarkan firman ini. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Kami mau memberi respon ya Tuhan, kami mau memberi diri kami dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, pelayanan penginjilan, sehingga banyak orang melalui hidup kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih, pakai dalam semua pelayanan yang ada, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Bahkan firman sudah kita dengar memberkati, menguatkan kita hari-hari ini saudara. Amin. Untuk itu kita akan menabur, kita akan memberi dengan penuh sukacita. Nanti di layar handphone, layar TV Bapak Ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami. Kami dipuaskan, kami diberkati, kami dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Bahkan firman yang kami dengar memerdekakan kami, memberkati dan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ekspresi kami diberkati, kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu, usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan hari-hari dengan tangan mereka. Bapa buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan lewat umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Pemulihan Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tolak Tuhan setiap gelombang ketiga Tuhan dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus basuh bangsa kami, Tuhan Yesus lindungi bangsa kami. Tuhan, keamanan bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin dalam tangan Tuhan. Keputusan apapun mereka ambil datang daripada Tuhan. Tuhan mengurapi mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan di pusat, daerah, bahkan di pelosok-pelosok diberkati Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan Tuhan. Dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote diberkati Tuhan. Dan kami bawa Tuhan gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko, Ibu Hermin, anak-anak, mantu cucu semua Tuhan pelihara. Penggembalanya Tuhan berkati, kesehatannya Tuhan berkati, 4 wakilnya Tuhan berkati dan Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan Tuhan. Dan
Kami bawa juga gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Samuel Gunawan, Ibu Koni, anak-anak dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Pastor Dio, Tuhan berkati Reza, Tuhan berkati Rebecca. Tuhan sertai keluarga mereka dalam tangan Tuhan. Kesehatan gembala kami dan ibu gembala kami dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Dan akhirnya umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, tangan yang sama menyertai bangsa Israel keluar tanah Mesir. Tangan itu juga menyertai umat Tuhan sampai detik ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus, dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah di GBI Puri Indah, GBI House of Blessing, RCC, walaupun secara online. Dan juga buat Bapak Ibu yang telah hadir secara onsite di House of Blessing. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat sumbangan-sumbangan, donasi-donasi yang diberikan sehingga ibadah kita tetap bisa berjalan dengan baik. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah ini dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi, aku berdoa buat semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah ini, baik yang secara online maupun secara onsite. Damai dan sejahtera turun atas setiap anak-Mu. Hati yang bersuka cita ada pada setiap anak-anak-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengiringi kemanapun anak-Mu pergi. Sehingga apa saja yang tangan mereka kerjakan, Engkau buat jadi baik. Kemana kaki melangkah, Engkau menyertai dengan kebaikan dan keberuntungan-Mu. Dalam pekerjaan, dalam usahanya, bahkan di dalam pelayanan dan di dalam rumah tangganya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan hidup semua anak-anak-Mu bisa jadi terang, jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama yuk kita berkata, amin. Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai kita ketemu lagi di dalam ibadah awal tahun 2022. Tuhan berkati.